Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang VirtualBox. Saya Kenza Amelia Putri Anwari. Saya Nabila Putri Setiawan. Saya Fahmi Samsul Syafra. Saya Vigo Vincent Sinaga. Pengertian VirtualBox. Apa itu VirtualBox? VirtualBox ialah perangkat lunak virtualisasi untuk menginstal sistem operasi atau operating system. Kata virtualisasi yaitu mengubah atau mengkonversi sesuatu menjadi bentuk simulasi dari bentuk real atau nyata. VirtualBox juga mempunyai kemampuan untuk membuat lingkup virtual secara OS. Sejarah VirtualBox. VirtualBox pertama kali ditawarkan oleh Inotex GmbH, sebuah perusahaan Jerman yang berbasis di Winstall dengan lisensi perangkat lunak proprietari. Versi tertentu dari produk ini tersedia secara gratis dan penggunaan pribadi atau evaluasi sesuai dengan lisensi penggunaan pribadi dan evaluasi VirtualBox. Pada Januari 2007, berdasarkan saran dari Lisoft, Inotex merilis VirtualBox Open Source Edition sebagai perangkat lunak bebas dan sumber terbuka untuk pada persyaratan GNU Public License. Pada Desember 2019, Sun Microsystems mengakuisisi Inotex pada Februari 2008 setelah akuisisi Sun Microsystems oleh Oracle Corporation pada Januari 2010. Produk ini diubah namanya menjadi Oracle VM VirtualBox. Jenis mesin virtual atau kotak virtual ini memiliki banyak variasi. Pertama, virtualisasi PC, emulator QEMU, dan VMware. VirtualBox dapat berjalan dengan lancar di komputer 32 bit atau 64 bit. Sejarah singkat VirtualBox. Pada video ini dibuat, VirtualBox memiliki 7 versi. Pertama, versi 1.0 dirilis pada Januari 2007 oleh perusahaan Inotex GmbH. Pada saat itu, VirtualBox hanya mendukung sistem operasi Windows sebagai host dan mendukung beberapa sistem operasi tamu seperti Linux dan Windows. Versi 2.0 dirilis pada September 2008. Pembaruan ini membawa sejumlah perbaikan dan peningkatan kerja, serta penambahan untuk sistem operasi tamu seperti macOS dan Solaris. Versi 3.0 pada Juli 2009 diluncurkan dengan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk mesin virtual 64 bit, kemampuan untuk mempercepat akses disk melalui teknologi Virtualization Interface, dan fitur snapshot yang ditingkatkan. Versi 4.0 dirilis pada Desember 2010 memperkenalkan antarmuka pengguna baru yang lebih intuitif dan ditingkatkan. Pembaruan lainnya termasuk dukungan untuk perangkat keras baru, tingkatan kinerja, dan peningkatan keamanan. Versi 5.0 dirilis pada Juli 2015 menambahkan fitur-fitur seperti dukungan USB 3.0 yang ditingkatkan, dukungan untuk enkripsi mesin virtual, dan peningkatan dalam manajemen mesin virtual. Versi 6.0 VirtualBox dirilis pada 2018. Versi ini menawarkan peningkatan performa dan stabilitas, termasuk dukungan untuk penginstalan grafik 3 dimensi yang ditinggalkan pada mesin virtual dan Windows. Versi 6.1 dan 6.2 dirilis pada 2009 memperkenalkan fitur-fitur seperti dukungan USB 3.1, dukungan untuk mesin virtual, dengan jumlah memori yang manajemen jaringan. Pembaruan ini memberikan perbaikan kinerja, peningkatan keamanan, dan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk pengaturan audio yang lebih fleksibel dan integrasi mesin virtual yang lebih baik dengan host. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari VirtualBox sendiri. Nah, untuk mempermudah dalam penjelasan, maka kelompok kami sudah membuat desain yang semoga bisa membantu saya dalam menjelaskannya. Yang pertama dapat dilihat dari gambar tersebut,
Di sana ada yang namanya base OS. Itu adalah sebuah sistem operasi yang dapat kalian gunakan untuk menginstal VirtualBox. Maka dari itu, VirtualBox ada di dalam kotak base OS. Nah, di dalam VirtualBox terdapat kotak yang berwarna-warni. Anggap saja kotak-kotak tersebut adalah GUIS OS. Nah, GUIS OS sendiri itu apa sih? GUIS OS itu adalah sistem operasi yang terinstal di dalam VirtualBox. Nah, apa aja sih yang bisa disebut GUIS OS itu? Bisa beberapa, yaitu ada Linux, ada Windows, dan ada Unix yang dapat terinstal dan berjalan di dalam VirtualBox yang biasanya disebut GUIS OS. Nah, dari gambar tersebut, maka dapat kita simpulkan nih, cara kerja dari VirtualBox adalah dengan membuat sebuah ruangan yang mana diambil dari ruangan-ruangan yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruangan GUIS OS. Nah, di ruangan GUIS OS ini mencakup RAM, core process, dan VGA. Tapi, ini hanya dapat digunakan untuk sementara waktu saja saat GUIS OS-nya dijalankan. Nah, kemudian di sini kita akan membahas fungsi dari VirtualBox. Dapat dilihat di layar, fungsi yang utama adalah mencoba sistem operasi selain dari sistem operasi yang utama. Dan yang kedua adalah menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap uji coba atau biasanya disebut dengan beta. Dan fungsi yang ketiga yaitu untuk melakukan simulasi jaringan. Dan fungsi yang keempat yaitu untuk aplikasi virtual machine, yaitu pengganti fisik dari PC. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk mensimulasikan tes keamanan, terlepas dari apakah itu sistem operasi ataupun situs web. Nah, dari fungsi-fungsi yang sudah disebutkan tadi, maka VirtualBox dapat berguna untuk orang awam dalam mempelajari cara menginstal sistem operasi tanpa harus mengubah ataupun menyalin data yang ada di dalam harddisknya. Karena dengan menginstal OS di VirtualBox, maka tidak akan mengganggu sistem operasi utamanya. Dan manfaat selanjutnya adalah dapat menginstal beberapa sistem operasi secara gratis, tanpa harus mencabut dari harddisk utamanya. Selain itu, dengan VirtualBox, maka kita akan lebih hemat, karena dengan tidak harus membeli perangkat keras maupun komputer baru untuk menggunakan atau menginstal beberapa sistem operasi. Dan yang terakhir, kita dapat menguji ataupun menstimulasikan pemasangan sistem tanpa kehilangan sistem yang ada. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas GUIS Operating System. Nah, di GUIS Operating System ini, VirtualBox didukung oleh beberapa, yaitu contohnya yang ada di layar. Ada Windows 10, Windows 8, 7, XP, Vista, 2000, NT, dan 98. Selain Windows, VirtualBox juga didukung oleh Linux yang berbasis dengan 2.4 ke atas. Lalu ada Solaris dan OpenSolaris, ada Mac OS X, Server Leopard, dan Snow Leopard. Lalu ada OpenBSD dan FreeBSD. Lalu kemudian ada MS-DOS, ada Haiku, Rake OS, dan Android X86. Berikut ini merupakan kekurangan dari VirtualBox, yaitu tidak dapat dengan sempurna mengakses perangkat yang memerlukan koneksi USB, beberapa game layar penuh tidak berfungsi, membutuhkan banyak memori yang rendah atau kapasitas yang tidak besar dapat menyebabkan semua mesin virtual yang berjalan akan terhenti atau mengebak. Kemudian ada fungsi dari seret dan lepas tidak berfungsi pada banyak mesin virtual. Kemudian ID jaringan untuk mesin virtual hanya ada 4 buah.
Dan ini merupakan kelebihan dari VirtualBox, yaitu pertama, mudah digunakan dan menawarkan pengaturan tambahan. Dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, gratis untuk digunakan, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti VMware, kemudian mendukung lebih banyak disk virtual, memori video graphic adapter atau VGA, dan kinerja CPU dapat disesuaikan. Sangat disarankan untuk penggunaan jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian di sini ada profesi yang menggunakan VirtualBox, yaitu antara lain DevOps, Security Research, Network Engineering, Sistem Administrasi. Kemudian di sini ada spesifikasi. Di dalam spesifikasi minimal itu tergantung pada penggunaannya. Misal mau berapa banyak guys OS yang akan kita gunakan di dalamnya. Pada dasarnya VirtualBox memiliki spesifikasi dasar yang cukup kecil, tapi untuk sampai menjalankan itu adalah hal yang harus kita perhitungkan, karena guys OS juga akan memakan tempat atau ruang kosong dari CPU atau komputer kalian. Idealnya menurut kami pribadi, yaitu spesifikasinya antara lain CPU yang mendukung virtualisasi, dan kebanyakan CPU yang digunakan itu yang onboard di laptop support. Kemudian ada RAM 4 atau 8 GB, disk minimal 250 GB. Cara instalasi VirtualBox. Untuk proses install VirtualBox dan menjalankan mesin virtual tidaklah sulit. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan cara mudah untuk menginstal VirtualBox dan menjalankan mesin virtual. Yang pertama, download aplikasi VirtualBox dan sesuaikan bitnya dengan laptop atau komputer yang kalian pakai. Selanjutnya, jika sudah selesai mendownload, silakan klik dua kali pada aplikasi dan kemudian akan muncul tombol next. Selanjutnya, layar pengaturan custom ditampilkan. Jangan mengubah apapun, cukup pilih berikutnya sesuai dengan pengaturan default. Keempat, langkah selanjutnya adalah menampilkan indikator yang diberi tanda checklist. Berikan checklist semua, kemudian klik next. Kemudian, pada langkah selanjutnya, jaringan internet akan dimatikan sementara selama proses instalasi VirtualBox berlangsung. Setelah itu akan muncul setuju, lalu klik ya. Dan ini adalah langkah terakhir. Cukup klik install dan tunggu prosesnya selesai. Yang terakhir, ketika instalasi selesai, layar berikutnya akan ditampilkan saat memulai dengan Oracle VM VirtualBox 5.8.8 1.8. Setelah instalasi, cukup tinjau daftar periksa dan klik selesai. Selanjutnya, untuk cara membuat VirtualBox. Setelah menginstal VirtualBox di PC, laptop, atau komputer, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat mesin virtual. Cara menggunakan kotak virtual ialah: pertama, membuat mesin virtual. Pertama, klik New di pojok kiri atau tekan Ctrl plus New pada keyboard. Setelah itu, layar selanjutnya akan ditampilkan dan diminta untuk memasukkan nama, jenis, dan versi mesin virtual yang akan dibuat. Di tipe dan versi, kemudian sistem informasi, sistem operasi yang ingin diinstal, dan klik next. Selanjutnya akan diminta untuk menyesuaikan jumlah RAM. Standar VirtualBox secara otomatis menyesuaikan dengan sistem operasi yang telah dipilih dan dapat mengkonfigurasi sesuai keinginan. Semakin banyak
semakin banyak RAM yang dipakai akan dialokasikan. Semakin halus VirtualBox akan berjalan. Jika sudah selesai, tinggal klik next. Kemudian mengatur hard disk. Pada langkah selanjutnya akan diminta untuk membuat hard disk virtual yang akan digunakan untuk menginstal program dan sistem informasi pada mesin virtual. Ada 3 opsi untuk membuat disk. Yang pertama, add virtual disk. Yang kedua, create a virtual hard disk. Use an existing virtual hard disk file. Yang kelima, memilih disk yang akan digunakan untuk mesin virtual. Ada 3 jenis disk. Yang pertama ada VMDK atau Virtual Machine Disk. Yang kedua ada Virtual Disk Image. Yang ketiga ada Virtual Hard Disk. Keenam, ada opsi yang memungkinkan untuk menyimpan disk ke disk fiksi atau 2 pilihan. Yang pertama, dynamically allocated. Yang kedua ada fixed size. Yang ketiga ada fixed size, kapasitas penyimpanan hard disk. Ini adalah langkah terakhir pengaturan lokasi dan ukuran hard disk virtual di VirtualBox. Atur sesuai dengan sistem operasi dan kebutuhan yang diinstal. Jika sudah benar, pilih create. Nah, dari tugas-tugas tersebut yang sudah kita bikin, terdapat daftar pustaka sebagai rincian dari tugas yang kami buat. Terdapat 4 link yang kami gunakan untuk rincian dari tugas yang telah kami buat, seperti yang ada di layar. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang VirtualBox. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.